Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita diperhadapkan dengan adanya seorang pimpinan, baik itu dalam kehidupan keluarga kita, dalam persekutuan kita, bahkan dalam jemaat kita. Sangat diharapkan untuk seorang pemimpin harus bisa membawa pembaharuan dalam kepemimpinannya, dengan catatan dimulai dari dirinya sendiri. Ketika dia telah memberikan pembaharuan dalam kehidupannya, maka dia akan memberikan juga pembaharuan bagi orang lain. Pemimpin yang membawa pembaharuan adalah pemimpin yang membuat pembaharuan menjadi suatu tatanan baru dalam kepemimpinannya yang berdampak dalam jangka waktu panjang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kitab 2 Tawari pasal 34 ayat yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-7 menceritakan kepada kita bahwa Yosia diangkat menjadi raja dalam usia yang sangat muda, bahkan masih balita, yaitu pada usia 8 tahun. Ia makin berkembang maju dalam kepemimpinannya seiring dengan bertambahnya usia dan pengenalan kepada Tuhan Allah. Yosia menjadi raja, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu terbukti dengan kualitas kehidupan spiritualnya diungkap dalam teks ini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud. Yosia memiliki keistimewaan karena kehidupan spiritualnya sangat berkualitas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada tahun yang ke-8 kepemimpinannya, ia sudah berumur 16 tahun. Ia tetap belajar untuk mencari Tuhan, membangun kehidupan spiritualnya dengan baik. Yosia dalam kemudaannya, ia membekali diri dengan pengetahuan dan pengenalan akan Allah. Yosia merasa penting memiliki pengetahuan yang baik tentang Allah yang diimaninya. Karena dengan pengetahuan yang bertambah, pengalaman yang cukup, Yosia makin mantap mengubah tatanan kehidupan bangsa Yehuda yang hidup mulai murtad terhadap Tuhan. Mereka mendirikan tiang-tiang berhala, bukit pengorbanan, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Yosia sangat paham situasi kehidupan beragama rakyatnya pada saat itu. Kemurtadan para raja terdahulu telah melibatkan bangsanya. Situasi yang demikian mendorongnya untuk segera melakukan pembaharuan kehidupan Yehuda yang telah jatuh, bahkan jauh berpaling dari Tuhan. Puncaknya kejatuhan Yehuda pada saat itu pada pemerintahan kakeknya Yosia, yaitu Manasye, sebagai raja yang paling buruk dan jahat dalam keagamaan di mata Tuhan. Dapat kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-18. Pembaharuan yang dilakukan Yosia dimulai dari dirinya sendiri. Ia tidak meneladani ayahnya Raja Amon maupun kakeknya Raja Manasye yang jahat di mata Tuhan. Namun ia meneladani leluhurnya Daud dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yosia mengalami pembaharuan diri secara rohani dengan menyembah dan taat kepada Tuhan. Yosua pahami betul bahwa hanya dengan
dia dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia tidak membanggakan diri bahwa walaupun saya masih kecil, tapi Tuhan sudah pakai saya. Tetapi dia menyadari sungguh bahwa apa yang diberikan Tuhan kepadanya merupakan suatu anugerah yang perlu untuk dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Yosia melakukan reformasi yang radikal yang dimulainya dari dalam bait Allah yang telah dicemarkan di Yerusalem. Tidaklah mudah melakukan reformasi spiritual secara besar-besaran. Yosia tidak gentar semua berhala mesbah para Baal dirobohkannya, dihancurkannya, diremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala dan menghancurkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala itu. Yosia sadar benar bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Dia tidak pernah gentar untuk membuat pembaharuan itu, karena dia yakin Tuhan selalu ada di pihak dia. Yang penting dia mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan melalui pembacaan kita di hari ini. Yang pertama, seringkali dalam kehidupan kita mengukur kedewasaan seseorang dari berapa banyak tahun usia yang sudah dia jalani. Lalu mereka yang masih muda kita sebut anak kemarin sore, dan menganggap tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Padahal banyaknya usia bukanlah ukuran menjadi seseorang itu dewasa, melainkan melalui sikap atau karakternya. Itu terbukti Tuhan Allah memilih dan menetapkan Yosia untuk menjadi raja atas Yehuda sejak berusia 8 tahun. Yang kedua, pembaharuan harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita mau mengubah orang lain kalau diri sendiri kita tidak mau diubah? Apa yang akan kita kerjakan kepada orang lain sesungguhnya lebih dulu dari diri kita. Dan itu dibuktikan oleh Yosia. Sejak dia dipanggil Tuhan, dia telah memukuskan segala sesuatu. Apa yang ingin dia capai dalam kepemimpinannya itu merupakan suatu kepemimpinan yang bersih dan takut akan Tuhan. Memulai dari diri, membangun dengan kokoh kehidupan rohaninya. Setelah itu barulah Yosia keluar untuk memperbaharui rakyatnya. Yosia mulai memahami bahwa hanya berserah kepada Tuhan ada kekuatan untuk menjalankan kepemimpinannya. Yang ketiga, memang tidak mudah pembaharuan itu dilaksanakan atau dilakukan bagi orang lain. Karena tidak semua orang menyukai perubahan. Ada yang lebih suka menjaga pola kepemimpinannya yang lama, karena mungkin pola kepemimpinan itu menguntungkannya. Mari kita belajar dari Yosia yang mandiri dalam berpikir dan membuat keputusan untuk mereformasi kepemimpinan. Ia berprinsip dan ia tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini firman Tuhan mau mengajak kita sebagai para pemimpin, baik itu di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan persekutuan-persekutuan yang ada di dalam jemaat ini, bahkan persekutuan-persekutuan sosial di luar sana.
Marilah kita melakukan kepemimpinan kita dengan mencontohi pola kepemimpinan Yosia, sehingga Tuhan Yesus mau memberkati kehidupan kita, baik sebagai pemimpin maupun kehidupan mereka yang kita pimpin. Dalam nats pembimbing kita tadi dikatakan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.